masuk Islam. Karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat. Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Karena Yesus Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf ya, yang bernama Natalia, kalau nggak salah. Di mana teman-teman sekalian dia katakan bahwa dia ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan seakan-akan untuk mengikuti Yesus yang sejati itu adalah masuk agama Islam. Ya, kenapa? Karena dia berdasarkan Markus pasal 12 ayat 29 dan juga di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat ke-18. Nanti sebentar kita akan cek ayat yang dia bawa. Tetapi jelas-jelas teman-teman sekalian bahwa ini adalah sebuah cocokmologi yang ngawur banget. Dia ini mu'alaf karena memang tidak mengerti tentang kekristenan. Itu saja sebenarnya. Ya, bukan karena Yesus Kristus adalah utusan, karena Yesus Kristus disebut sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita berkomentar jauh, seperti biasa kita dengarkan dulu ocehannya berikut ini. Masuk Islam. Karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat. Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Nah, itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dari mu'alaf Natalia yang diwawancarai oleh Egy Sujana. Ya, Egy Sujana, profesor katanya kawan-kawan sekalian. Saya ingat diskusinya dengan pendeta Muri Walianto ya. Sama sampai ngancam-ngancam begitu ya. Jadi katanya diskusi akademis tapi berbicara tentang bunuh-membunuh dan ya hanya karena memang ya ditanyakan balik tentang agama dia, karena memang itu sangat sensitif sekali bagi mereka kawan-kawan ya. Tapi kalau mereka seperti ini ngutip-ngutip ayat Alkitab sembarangan, itu bebas ya, bebas ya. Nah, teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29, Yesus sedang mengutip Ulangan 6 ayat yang keempat. Kenapa Yesus Kristus kemudian mengutip Ulangan 6 ayat yang keempat? Dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Yesus menegaskan lagi dalam Markus 12 ayat 29. Kenapa? Karena Yesus sedang melayani kepada orang Israel. Dan tidak mungkin Yesus mengaku dirinya sebagai Allah di situ. Karena ketika Yesus saja di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kelimanya, ketika Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu dia dituduh menghujat Allah, kawan-kawan. Mari kita lihat ya. Markus pasal 2, ya, Yesus mengampuni dosa, kawan-kawan. Ya. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bukankah hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa? Bukan hanya Tuhan Allah satu-satunya yang esa itu yang bisa mengampuni dosa? Tetapi Yesus mengampuni dosa. Makanya dalam ayat 6 dan ayat ke-7-nya,
Ahli Taurat berkata begini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui ya apa yang mereka bicarakan. Dan di sini kita melihat teman-teman sekalian bahwa ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni saja, dia dituduh menghujat Allah. Kenapa? Karena dia mengambil alih hak Allah untuk mengampuni dosa. Tapi Yesus mengampuni dosa, kawan-kawan. Ini bukan sesuatu hal yang biasa. Itu sebabnya ahli Taurat ini bukan orang abal-abal, ya. Nah, apalagi Yesus kata, akulah Tuhan, akulah Allah. Kan yang diminta oleh teman-teman Muslim kan demikian. Mana ayatnya Yesus katakan, aku adalah Allah, ya, sembahlah aku. Seperti yang ada di dalam Al-Quran kalian. Tidak mungkin sebagai orang Yahudi pada waktu itu, ya, di awal-awal pelayanannya dia mengatakan demikian. Tetapi Yesus selalu menggunakan kata-kata yang lain untuk menyamakan dirinya kepada Allah. Apa? Misalnya Yohanes 10 ayat 30. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita lihat Yohanes 10 kawan-kawan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apa kata mereka dalam ayat 33? Perhatikan kawan-kawan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas di sini Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia satu hakikat dengan Allah. Tapi dia bukan Bapa itu ya. Seperti yang dia anggap oleh Yohanes, bukan ya. Karena kita mengenal Allah yang esa itu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu hakikat keilahian. Yaitu Allah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ada berapa Allah kata Muslim? 3 Allah. Ya satu Allah, itu kan hakikatnya. Satu hakikatnya. Allah. Jadi Bapa itu Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi teman-teman sekalian, satu Allah. Karena Tritunggal itu bukan bicara keberapaan Allah, tapi berbicara bagaimana Allah yang esa itu. Kita kembali kepada Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu Yesus menegaskan 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dia menyatakan dirinya, ya, bahwa dia adalah Allah itu sendiri, ya, dan dia nyatakan juga bahwa hukum yang utama dan yang terutama, yang menyempurnakan seluruh hukum Taurat, itu ada dalam 2 hukum tadi. Kasihlah Tuhan Allah sebagai hukum kasih vertikal dan hukum kasih secara horizontal. Maka 10 hukum Taurat diberikan kepada Musa, 1-4 adalah hukum kepada Allah kita. Hukum ke-5 sampai hukum ke-10, hukum horizontal kepada kita dan sesama kita. Nah teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat. Kemudian ketika dia bicara tentang hamba Tuhan, yaitu Yesus disebut sebagai hamba Tuhan, no problem. Bahkan Yesus disebut sebagai utusan, no problem. Misalnya Yohanes 17 ayat 3. Tapi kalian membaca ayat 2-nya, Yesus Kristus memberikan hidup kekal. Di dalam ayat 5-nya, Yesus juga menyatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya, di mana dikatakan di sana teman-teman sekalian bahwa
Dia dan Bapa itu adalah satu adanya. Maka apa yang kita lakukan? Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus juga menyatakan kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus juga menyatakan, mengklaim dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Nah teman-teman sekalian, ini sekali luar biasa sekali. Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa. Teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam Matius 12 ayat 18 dikatakannya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara sekalian, di sini tidak ada persoalan. Karena di dalam kitab Matius, Yesus disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai hamba Allah. Dalam kitab Markus, disebut sebagai anak manusia, disebut sebagai hamba Allah, disebut sebagai, di dalam Lukas sama juga. Dan di dalam Yohanes disebut sebagai firman Tuhan. Jadi Yesus Kristus penyebutannya ini bermacam-macam kawan-kawan sekalian. Sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai firman Allah, sebagai anak manusia. Dan kekristenan tidak pernah menyangkali hal itu. Tapi ingat satu hal, dia adalah firman Allah yang ada di dalam Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itulah yang diutus untuk mengambil rupa seorang manusia. Ingat, firman itu adalah Allah, lalu nujul atau berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia. Jelas, Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Selalu saya katakan, Yesus memiliki dui natur. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Disebut sebagai anak Allah bukan secara biologis, tetapi ya sebagai sesuatu yang diperkatakan secara alegoris. Ya, anak Allah yang dimaksudkan adalah bahwa dia berasal dari Allah. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Disebut sebagai anak manusia karena dia lahir dari rahim seorang Bunda Maria yang hakikatnya adalah manusia. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9, seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmaniah di dalam Yesus. Sekian teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, katamu itu tepat. Karena memang aku Tuhan dan Guru. Sekarang pertanyaan balik kepada Egy Sujana dan juga si mu'alaf tadi, ya, si Natalia, saya katakan kepada Anda, silakan buktikan kepada saya, di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Jangan sembah aku. Jika ada umat Islam yang bisa membuktikan hal ini dan diberitahukan kepada Bang Laskar, hari itu juga saya akan ikut agamamu. Saya akan menolak Yesus jika Yesus pernah melarang dan menolak ketika dipanggil sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.